membahas materi malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang wilayah timur tidak terlalu malam dan masih bisa stay untuk mendengarkan materi. Dari materinya ya sebenarnya saya merangkum dari apa yang sore ini sejak tadi itu kita bahas. Nah, coba saya share dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang Gosik D yang belum kebagian membaca di lain waktu, atau bahkan mungkin sebagian nanti yang tadi punya problem-problem nanti mudah-mudahan dengan apa yang saya share ini bisa banyak terbantu. Oke, ini di layar sudah bisa dilihat Bapak Ibu tampilan dari Sudah, presentasi Pak. saya. Oke, Sudah, terima Pak. kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sejak tadi kita fokusnya bagaimana caranya kita tidak kehabisan nomor WA. Walaupun di Zoom-Zoom sebelumnya saya sudah menyampaikan di program Gosik D ini kita tidak perlu banyak nomor WA, tapi bagaimana kita lebih fokus pada bekerja ke dalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ternyata belum menemukan 3 kaki yang aktif untuk dibantu kedalaman, akhirnya mau tidak mau tetap harus nambah samping, nambah file baru, dan sekarang sudah mulai kehabisan stok. Oke, mungkin beberapa hari ini, dan ini juga mungkin menjadi salah satu solusi untuk Bapak Ibu yang beberapa hari menjalankan program sniper atau WA broadcast atau WA Japri, terus nomornya mulai diblokir. Ini tadi salah satu sudah bisa disampaikan oleh Mas Taufik, salah satu untuk menghindari agar tidak diblokir, kita lebih banyak main di FB organik, posting-posting status. Nah, bagaimana detailnya mungkin malam hari ini saya bahas agak cepat aja mungkin. Bentar. Oke. Saya share dulu. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu terutama yang masih baru, kita kembali ke database dasar kita. Database dasar kita adalah di HP kita, atau orang-orang yang di sekeliling kita, atau orang-orang yang potensi untuk kita catat nomor WA-nya, tapi selama ini kita abaikan belum tercatat. Mungkin kita sudah di awal-awal dibumbui rasa takut, rasa segan, rasa sungkan, akhirnya tidak tercatat. Padahal itu nomor potensial. Di sini saya tekankan Bapak Ibu, siapapun orangnya itu catat dulu nomor WA-nya. Kalaupun toh nanti kita secara pribadi takut mengundang, nanti ke depan kita akan ada di Gosik D itu nanti di dekat-dekat di bulan September atau apa, nanti kita adakan program cross-lining. Di teman mengundang punya prospeknya teman, membantu mengundang prospek teman sesama grup Gosik D nantinya lah. Tapi yang paling penting untuk menuju ke sana adalah peer above. Program peer above sudah beberapa kali diluncurkan oleh Dr. Sigit. Bagaimana itu, apa itu peer above, bagaimana mencarinya dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang kemudian kita segani untuk kita undang mungkin karena dia guru kita, mungkin karena strata ekonominya lebih daripada kita, atau hal-hal atau senioritas kita. Ada banyak hal kategori dari peer above, orang yang kita segani untuk kita undang. Terlepas itu semua, di luar sana ada banyak orang yang potensi bisa kita undang, tapi selama ini kita tidak melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pertimbangkan agar Bapak Ibu ke depan punya database yang luar biasa untuk menjadi calon prospek Bapak Ibu. Di sini sebenarnya kita semua sadar, kita semua ingat, cuman kita semua belum beberapa kecil, seberapa bagian dari kecil kita belum melakukannya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya membantu. Kita harus tahu daftar nama kita. Yang kita perlu daftar nama kita yang perlu kita catat siapa sih? Pertama, menggali potensi daftar nama. Keluarga, teman, kenalan, orang tua kita. Kadang-kala orang tua kita lupa malah nyimpan nomor WA-nya. Anak-anak kita, kakek nenek kita. Pak, kakek nenek, iya kakek nenek kita sudah jauh lebih lama hidup di dunia ini. Tentunya mereka punya teman yang lebih lama dong.
Kalau kakek nenek kita tidak punya nomor WA-nya, paling tidak kita bisa referensi nama orang-orang yang kakek nenek kita kenal. Kak, Nek, kakek kan punya teman itu, Pak orang sana itu kan, ya, dari sana kita akan tahu nama anaknya, nama Kak, nanti kalau Pak itu ke sini, temannya Kakak ke sini, mintain dong nomor WA-nya atau dan lain sebagainya. Kakek nenek, mungkin itu pintu pertama bagaimana kita bisa mengenal orang lain untuk bisa mendapatkan nomor WA, itu kuncinya. Nah, kakak kita, mungkin mungkin ke kakak kita langsungnya kita mungkin segan, mungkin, enggak berani, tapi kita tahu kita punya target orientasi, oh kakak kita itu sosialis, orangnya banyak teman. Kenapa enggak saya mengenal teman-temannya kakak saya? Atau kakak saya sebagai pintu jembatan untuk bagaimana kita mengenal teman-temannya kakak kita. Adik, adik kita, apalagi yang sudah mulai SMA, mulai 18 tahun, mulai 17, 18 tahun, Gen Z kita, itu sangat potensial. Kalaupun adik kita langsung nggak ngeh, dia punya teman, mungkin tidak teman sekolahnya, mungkin teman mainnya, mungkin agak berumur, senior dan lain sebagainya. Itu jalur kita. Kalau kita bisa mendapatkan nomor WA. Mulailah care, mulailah memasukkan daftar nama adik dan teman-teman kita, teman-temannya adik kita, paman kita, tante kita, saudara sepupu kita. Dan selama ini bapak ibu, ibunya punya keluarga banyak, bapaknya banyak, cuman di perantauan apa kurang hubungan kurang bagus atau dan lain sebagainya, atau kurang interaksi dan lain sebagainya, atau tidak menyimpan. Kita punya saudara, punya sepupu kita, ayo mulai jalin silaturahmi lagi. Dari sana kita akan dapat nomor-nomor WA. Teman sekolah kita, teman TK mungkin, playgroup mungkin. Bapak Ibu mungkin yang teman-teman Gen Z sudah nggak menjadi soal, artinya ya kemarin-kemarin kita masih bisa berhubungan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang mungkin dulu anaknya karyawan yang pindah-pindah, kayak istri saya BUMN, dulu pindah kemana, anaknya dari SD ini pindah ke sana, dari SD masih SD terus pindah lagi ke sana. Dia ada tinggalan-tinggalan teman-teman lama yang kemudian dulu waktu itu belum ada musim WA, belum ada WA. Sekarang bisa. Bapak Ibu mungkin punya masa lalu juga seperti itu, Bapak Ibu. Coba kalau mau tidur kayak gini, duduk di saya. Kalaupun toh belum ketemu nomor WA-nya, silahkan dicatat di buku itu sebagai target orientasinya. Oh, aku eling si Budi. Si Budi rumahnya sana. Oh, suatu saatnya saya harus silaturahmi ke sana untuk bisa mendapatkan nomor WA. Ingat si Budi nilainya 15 juta Bapak Ibu. Nanti ya, ingat si Budi kalau jadi FL kita mereka sukses jadi platinum, nah, kita dapat feedback income pasif 15 juta per FL kalau kita sudah emerald kayak saya. 15 juta. Kenapa enggak? Catat aja dulu. Teman SD kita, teman SMP kita, SMA kita, mungkin selama ini kita enggak care menjadi alumni-alumni sekolah-sekolah kita. Kalau ada acara reuni, acara apa atau apa, perkumpulan apa, kita nggak care, nggak perhatian. Nah, selama sekarang kita, karena kita punya kepentingan, kita punya kebutuhan, kita cari teman-teman kita, seri kita, temui salah satu, salah dua, dari sana akan berkembang. Teman kuliah bagi yang kuliah, teman satu organisasi, mungkin organisasi kemasyarakatan, ada NU, ada Muhammadiyah, atau pemuda apa, pemudi apa, atau yang di partai pemuda tani atau apa. Dulu pernah satu perkumpulan atau sekarang masih satu perkumpulan, tapi selama ini kita posisinya pasif, coba mulai digali. Teman hobi, mungkin teman-teman mancing, dan yang laki yang hobinya ngetrail, hobinya mobil, atau punya hobi apa, fotografi atau apa. Mulai kita peduli dengan mereka dan simpan nomor WA mereka.
Tetangga-tetangga kita, biasanya teman-teman yang hidup di kota ini, saya juga pernah di kota Surabaya kemarin 3 tahun, sudah tidak begitu banyak mengenal tetangga. Nah, mungkin Bapak Ibu hari ini yang kota, yang belum mengenal tetangga, yang punya jamaah, di masjid atau jamaah di gereja, atau jamaah ibadah-ibadah agama lain, selama ini berkumpul dalam satu tempat jamaah, tempat ibadahnya tetapi tidak saling mengenal, mulailah saling mengenal. Mereka punya nomor WA, mulai SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, teman-teman kegiatan Bapak Ibu, program LMS, tidak di olahraga, sekarang ketika sudah bisnis MW, sudah mulai peduli dengan olahraga, punya teman kegiatan sepeda, punya sepeda panca, sepeda ondel, atau punya gym, atau punya dan ini mumpung ingat Bapak Ibu, saya sampaikan kemarin ini saya mumpung ingat, Bapak Ibu mulailah mengenali lingkungan Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas senam. Senam ibu-ibu, senam bapak-bapak, senam baik yang tua, yang muda, senam lansia atau apa, atau kemudian mulai mendata. Dari sana Bapak Ibu juga mulai mendata untuk orang-orang yang, kayak saya, obesitas. Nanti ketika teman-teman yang Agustus, September ini ada coach, ada pelatihan untuk program diet, nanti langkah follow up-nya adalah mereka akan mengadakan program untuk program penawaran diet sebagai salah satu cara kita untuk prospecting. Nah, ini saya kasih bocoran malam hari ini izinnya di sini, silahkan mulai memilah dan memilih siapa yang nanti kalau sudah program diet itu sebagai target pasar. Nah, ini mumpung saya ingat dari karena kegiatan olahraga, siapa yang saya prospek untuk kemudian saya tawari program dietnya MW, kan akan ada Zoom rutin, pelatihan rutin, olahraga rutin, atau apa, ada komunitas-komunitas yang akan. Nah, sekarang Bapak Ibu, malam hari ini saya kasih tahu awal, biar nanti kalau lagi gabut, lagi tidak ada kerjaan, bisa untuk mulai melirik ini. Mungkin rekan bisnis, baik yang masih aktif bisnisnya atau rekan bisnis-bisnis yang masa lalu, kayak saya dulu saya pernah bisnis untuk jual beli kalkun, ayam kalkun. Jadi saya punya beberapa nomor-nomor pernah punya kenalan. Nah, beberapa waktu yang lalu mulai saya cari. Atau bisnis apa, yang catering, yang apa, itu. Atau Bapak Ibu kerja di catering tapi bukan owner-nya. Tapi Mbak Walida nggak salah untuk mencoba bagaimana tahu nomor WA para, istilahnya mitra bisnisnya dari cateringnya. Mungkin tidak, sekarang ya nggak kritis kalau kita jadi karyawan, catering terus kemudian, nasabah customer dari, catering yang kita kerja terus kita japri untuk diajak bisnis ya enggak, tapi itu sebagai database kita aja dulu dipilah, nggak harus sekarang. Siapa tahu suatu saatnya kita bosan ikut orang, ikut di perusahaan catering itu dan tetapi kita tidak, kehabisan daftar nama atau kita masih punya simpanan juga. Nah, ortunya teman ortunya teman anak Anda, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri atau biasanya yang ngantar anaknya sekolah TK, sekolah SD, nongkrong di sana, ada juga di sana ada kumpulan wali murid atau apa, itu ayo mulai. Banyak sekali Bapak Ibu. Atau teman-teman yang Gen Z ini teman-teman yang Gen Z yang kemudian, dia mungkin temannya Gen Z-nya tidak ambil peduli terhadap bisnis ini. Tapi teman kita punya orang tua yang mungkin dia potensial, bisa dong kita tanya nomor WA-nya, ortunya mereka, teman kita. Kalau kita tidak bisa masuk lewat teman kitanya sebagai sesama Gen Z, masuk lewat orang tua. Nah, itu, teman ortu dari teman anak Anda, teman-temannya Anda, itu masih. Teman arisan, satu perumahan, satu kampung. Orang-orang yang Anda jumpai di stasiun, di terminal, di alun-alun. Setiap hari kita punya aktivitas keluar rumah. Di sana mulailah mengenal.
Tapi ya itu tadi seperti di awal saya gambarkan, kalau ingin jumpa dengan mereka, kenalan dengan mereka, itu tunjukkan wajah yang ramah. Mungkin tidak langsung kenalan kalau kita kalau Bapak Ibu punya aktivitas rutin, terus ketemu orang-orang itu saja, terus selama ini enggak nyapa, enggak kenalan, mungkin awal-awal kita cukup menyapa dengan senyum. Kalau di materinya skill people diajari, kalau orang yang sangat introvert tidak bisa mengenal orang, bisa takut mengenal orang, awal pertama kita aktivitasnya bisa senyum. Terus yang hari setelah lancar kita berani senyum setiap hari, habis itu just hi, lambaikan tangan, atau salam atau apa, baru setelah proses berikutnya nanti akan meningkat. Itu cara teknis skill people, cara belajar kita berkenalan dengan orang. Kalau kita berawal dari orang-orang yang benar tidak berani berkenalan. Selanjutnya, yang karyawan, yang profesional, mungkin dokter umum kita pernah dalam sekali hidup kita pernah sakit, pernah berkonsul ke dokter umum, dokter kemana? Biasanya di sana dicantumkan nomor WA-nya, nomor yang bisa dihubungi atau adminnya minimal. Catat aja itu, diundang aja, kenapa enggak? Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya hewan, hewannya pernah bermasalah atau pernah mengundang dokter hewan, punya kucing, punya anjing atau apa. Pejabat, mungkin kita punya family yang pejabat, punya tetangga yang pejabat, tapi selama ini karena kita sudah istilahnya enggak berani minder duluan, kita nggak pernah mencatat nomor WA-nya. Catat aja. Persoalan diundang atau diundang itu urusan nanti, sekarang dicatat aja, nggak masalah. Pamong desa, perangkat desa, pegawai kecamatan, mungkin kita lagi ngurus KTP atau dan lain sebagainya, kenali mereka, catat. Pengacara, banyak sekali. Manajer, supervisor, manajer, supervisor, mungkin tempat kerja kita, manajer kita, supervisor kita, atau orang sales yang datang ke rumah kita menawari sepeda motor, menawari kasur, menawari apa, catat aja mereka. Atau kalau kita lagi ke bank ngurus apa, mbaknya, kakaknya, CS-nya, kenali dia, kita nomor WA-nya. Mbak, saya kok bingung ya caranya ini. Saya minta nomor WA-nya, nanti kalau sewaktu-waktu saya di rumah bisa dong, ya WA. Itu mungkin bisa terus kemudian kita dikasihkan ke nomor yang lain, kita ngundang pakai nomor. Kenyataannya kita punya banyak kali dibaca ini orang-orang yang aktivitas pekerjaannya ikut ikut mengerjakan bisnis MB dibaca, tapi mereka masih menjadi karyawan bank, menjadi karyawan PNS, menjadi guru, pengajar dan sebagainya banyak. Nah, jadi kalau kemudian mereka sudah pegawai bank, asumsi lama kita pegawai bank itu udah kaya, udah gini, tidak mau dan sebagainya. Enggak. Pak Anton, mantan pegawai bank, ketika sukses di bisnis itu malah memilih untuk resign dari jadi pegawai bank, nah, memilih untuk mengerjakan bisnis MB-nya. Nah, siapa tahu kita akan ketemu dengan Pak Anton yang lain. Pegawai perusahaan, agen asuransi, agen perjalanan, agen properti, arsitek, pengajar, pengawas, perancang busana, kita biasanya jahit busana di mana, perawat, bidan, tenaga medis lah. Itu di sini ada banyak perawat, ada putri, ada dan lain sebagainya. Dan juga dan ini malah lebih relate perawat, bidan, tenaga medis ini dengan produk kita Nutrilite. Seharusnya mereka lebih mudah untuk sharing produk kepada temannya atau kepada pasiennya. Oke, ahli kecantikan kita, salon-salon di lingkungan kita, target nanti bisa siapa tahu mereka nantinya ke depan bisa kayak di sebelah itu kalau Bapak Ibu tahu MS Glow, kenapa mereka pakai MS Glow? Mengapa mereka tidak pakai artis di atas Snapskin? Tenaga pemasaran atau sales, teknisi AC, teknisi mobil, tukang bengkel atau dan sebagainya, pegawai negeri. Bapak Ibu di sini juga banyak pegawai negeri yang kemudian bisa untuk menjalankan bisnis ini. Pegawai swasta, personal trainer, mungkin Bapak Ibu yang program nge-gym, program apa punya personal trainer, guru lesnya anak-anak kita, atau guru lesnya kayak Pak Rohmat, les bahasa Indonesia. Loh, Pak Rohmat aja kelas bahasa Indonesia masih les. Kita biasanya les itu les kopi, les kecantikan. Pak Rohmat masih belajar loh, les bahasa Indonesia. Karena saking di rumahnya di Soreang, saking rumahnya agak pedalaman dan kebudayaan mereka terlalu kental dengan bahasa Sunda. Sehingga mereka ngerti bahasa Indonesia, ngerti, paham, karena mereka juga sekolah.
tetapi kesulitan untuk menyampaikannya. Beliaunya belajar gitu. Kontraktor rumah kita, kontraktor tetangga kita, atau dan sebagainya. Orang-orang yang Anda hormati, di lingkungan Anda atau di keluarga kepemimpinan Anda, itu bisa. Ingat, tuliskan saja nama semua orang yang Anda kenal. Jangan pandang bulu. Baik Bapak Ibu sudah punya daftar nama, sudah punya nomor WA-nya atau belum. Pokok ingat nama, tulis, baru nanti direvisi. Oh, beliaunya sudah tiada. Oh, beliaunya tidak punya nomor WA. Itu urusan nanti. Tulis saja semua ini. Ini sambil Bapak Ibu sambil ngapa-ngapain ini tulis terus di buku kemana-mana bawa buku tulis. Ini nanti akan ketemu nomor banyak sekali. Oh, ingat tulis saja semua orang yang Anda kenal. Jangan pandang bulu. Mungkin salon langganan toko tadi udah bengkel, restoran, warung tempat biasa Anda langganan, Anda yang karyawan biasanya ke kantin atau apa. Coba mulai. Online shop biasanya Bapak Ibu atau Gen Z ini yang belanja-belanja di Shopee, di apa, di marketplace yang lainnya. Online-nya mereka belum mengerjakan MBA, siapa tahu. Yang punya butik, toko HP, toko komputer, rentalan mobil, rentalan apa, ojek online, Bapak Ibu yang sering kemana-mana naik ojek online, dicatat, kurir, SAP, mau yang ngantarkan produknya Bapak Ibu, produk MB-nya, iseng-iseng ditanyakan. Warkop, pemilik warkopnya atau lagi nyangkut di warkopnya, tulis ya Ibu. Di sini aja kita sudah nyampe angka 59. Nah, ini kalau masing-masing bisa punya 2, merekomendasikan 2, 5, itu udah keren loh itu daftar nama kita akan kehabisan. Oke, selanjutnya bagaimana kita untuk di cara lain agar kita bisa mendapatkan nomor WA, Bapak. Yang pertama Google searching. Nanti Bapak Ibu langsung masuk Google itu tulis grup-grup WA aktif. Itu ada yang tahun 2017, 2018, 2019 itu ada. Kalau bisa pilih grup profesi yang Anda pahami kalau mau masuk. Jadi di grup itu kalau mau ramai, mau iseng, mau itu kayak tadi disampaikan, itu nyambung. Mas Agus tadi. Nanti kalau Bapak Ibu yang PNS itu carilah grup-grup profesi yang Anda pahami sehingga di situ sebelum Bapak Ibu itu japri mereka, Bapak Ibu bisa memberikan celetukan dulu, tidak langsung masuk, langsung diundang, langsung undang. Nanti malah probabilitas dapatnya prospek itu tidak banyak. Jadi cobalah punya berapa puluh grup yang itu kemudian itu harus ada tanggalnya masuk. Paling tidak ketika sudah seminggu lah, baru Bapak Ibu mulai japri. Jangan takut keduluan temennya. Anu Pak, kalau saya masuk tidak langsung saya undang, saya takutnya nanti ada teman lain yang sesama IBO masuk situ juga. Anda tidak usah takut. Berarti kalau sudah kedahuluan yang lain berarti kita belum rezeki, cari lagi yang lain. Atau pilih hobi yang sesuai dengan Anda sehingga nyambung masuk grup itu, misal grup pancing, grup apa. Jadi di grup itu, di grup-grup WA itu paling tidak Anda harus ada celetukan dulu. Kecuali grup itu yang grup-grup tertutup, hanya admin yang boleh ngomong. Ya, mungkin bisa langsung Bapak Ibu ajak kenalan. Kalau di Facebook Bapak Ibu ini ya, di Facebook Bapak Ibu harus bisa memisahkan antara Facebook itu untuk diupayakan sebagai alat prospecting, mencari prospek diajak kelas DMR atau prospecting untuk mereka jadi PP atau orang yang minat belanja produk kita. Itu harus dipisahkan. Kalau perlu punya FB itu punya akun paling enggak 2, 3, atau 4. Bahkan kayak Mas Aldi Ubaidillah itu punya 8 akun Facebook. Pak Victor itu punya 10 akun Facebook. Pak Eko itu punya 10 akun Facebook. Jadi ada kasarannya, tapi untuk daftar akun Facebook ini harus pakai HP yang berbeda-beda dengan nama yang sama, tidak masalah.
Tapi HP-nya harus berbeda-beda cara daftar. Cara daftar pinjem punyanya kakak, punyanya adik, buka Facebook, habis itu dihafalin apa itu password-nya, apa-apanya, jangan jangan daftar 10 akun dengan satu Facebook, dengan satu HP. Jangan daftar 10 atau 2 atau lebih dari 2 akun Facebook dengan menggunakan satu HP. Karena Facebook itu nantinya yang dibaca itu email-nya, email HP. Jadi kalau nanti satu akun Facebook bermasalah di-banned, nanti akan di akan di-ban semuanya akun. Tapi kalau Bapak Ibu pakai pinjam punyanya siapa, bikin akun itu ada banyak email nanti kalau tidak mudah. Nah, setelah punya akun, itu prioritaskan masuk di grup-grup desanya Bapak Ibu, kecamatannya Bapak Ibu, kabupatennya Bapak Ibu, provinsi Bapak Ibu. Jangan masuk ke grup-grup yang umum Bapak Ibu. Masuk di grup-grup situ aja, biar enggak gampang bentrok dengan teman-temannya. Masuk di grup-grup itu, di grup desa, grup kecamatan. Saya pikir saya desa, kecamatan banyak. Kemudian rajin posting status dan komen statusnya orang. Kalau ingin postingannya Bapak Ibu dilihat orang, ingin postingannya Ibu ada banyak yang tertarik, Bapak Ibu harus rajin komen status orang dulu. Jangan egois, maunya ada yang banyak yang nge-like postingan kita, bahkan ada yang klik untuk kemudian ikut daftar kita, tapi kita sendiri tidak pernah peduli dengan komen orang lain. Nah, untuk teknis ini nanti kita bisa sharing-sharing di grup CD. Nah, ini bagaimana kita menjalankan Facebook organik. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mengikuti statusnya Pak Imam Jarkat, bisa ikuti statusnya tadi Mas Taufik, bisa mengikuti statusnya Pak Victor. Di sana tinggal kupas-kupas ganti linknya. Linknya diganti untuk mengarahkan ke nomor WA-nya Bapak Ibu. Mungkin kalau perlu tinggal mengganti gambarnya, kata-katanya tinggal kopas punyanya mereka, gambarnya kita cari lagi di lain, di Instagram, di mana itu banyak sekali Bapak Ibu. Follow fanpage dan atau profil tokoh lokal, mungkin di lokalnya Bapak Ibu ada teman-temannya aktif atau teman kuliahnya ada yang sangat aktif di Facebook, di IG atau dan sebagainya, silahkan ikuti profilnya di sana. Orang-orang yang banyak nge-like itulah yang kemudian kita ajak berteman, kita ikuti apa, terus kita capri kadang-kala. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang memungkinkan, silahkan mulai belajar Instagram, terutama Gen Z. Dan yang keempat, harus download Telegram Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum punya Telegram, saya harapkan segera punya Telegram. Telegram itu sangat ringan. Bahkan Bapak Ibu kalau punya materi-materi di WA, HP-nya itu RAM-nya kecil, materi-materi di WA itu segera dipindah ke Telegramnya Bapak Ibu biar tidak HP-nya tidak lemot. Itu tipsnya. Jauh lebih bisa punya Telegram daripada Bapak Ibu harus keluar banyak grup di WA. Bapak Ibu tidak perlu keluar banyak grup di WA. Kalau ada materi-materi penting di WA, silahkan dikopas di Telegramnya masing-masing. Dan sumber panduan kita juga di Telegram. Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi leader, terus kemudian ingin rutin mengisi materi, itu panduannya ada di Telegram. Jadi di HP tetap ringan. Jadi Bapak Ibu, karena tadi ada yang japri, ada yang belum punya Telegram soalnya, makanya di sini saya tulis Bapak Ibu harus punya Telegram. Bagi yang memungkinkan juga mulai bisa belajar TikTok. TikTok inilah yang kemudian fokusnya bisa untuk mencari PP. Kalau Bapak Ibu ada tulisan-tulisan produk bagus, yang penting jangan mencantumkan harga di TikTok Bapak Ibu. Kalau di TikTok Bapak Ibu bisa banyak belajar di TikToknya Buning Room. Itu aktif di sana. Bisa niru-niru untuk share produk. Begitu Bapak Ibu, agar cepat bisnisnya Bapak Ibu, jangan hanya melebar, tetapi lakukan startup kepada para new IPO atau tim FLDL kita. Jangan sibuk dengan diri sendiri terus mencari FL baru, tapi bantulah FL baru kita, domain-domain kita untuk juga bertumbuh seperti Bapak Ibu. Maka bisnis Bapak Ibu akan sangat cepat
efek penggandaannya itu akan cepat jalan kalau ada banyak orang di situ melakukan prospecting. Kalau Bapak Ibu hanya kerja sendirian, meskipun timnya banyak 100 lebih, tapi yang kerja hanya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti suatu saatnya akan malah kepayahan, kecapean. Tapi Bapak Ibu harus bisa istilahnya memintarkan timnya, ajari mereka, bimbing mereka. Di sini jangan takut, di bisnis jangan takut tersalib. Oke, Bapak Ibu. Prinsipnya kalau prospek di grup WA itu kenalan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah diajak kenalan itu orang-orang yang mereka background-nya MLM atau asuransi. Itu biasanya agak sulit. Anda harus memiliki jawaban yang jujur. Dan ini tidak akan saya baca satu persatu. Nanti materi malam hari ini saya share di grup. Silahkan dipelajari. Saya hanya akan membaca singkatnya karena sudah setengah jam 10:04. Oke, Anda harus perlu dimasuk di grup WA itu harus perlu soft selling. Itu soft selling itu cara jualan yang pelan-pelan, tidak gerasa-gerusu. Yang kita jual di sistem online itu adalah diri kita sendiri. Yang pertama paling tidak silahkan Bapak Ibu benahi profil WA-nya. Profil WA-nya yang masih ada gambar, sekali lagi, profil WA-nya masih pakai gambar kucing, masih pakai gambar bunga, silahkan diganti yang menunjukkan Bapak Ibu serius dan Bapak Ibu orang. Bukan kucing, bukan bunga. Sehingga nanti Bapak Ibu akan ditanggapi positif untuk orang yang kita ajak kenalan. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya. Nanti saya share di grup. Contoh teknis cara berkenalan. Yang paling penting benar ya tadi ada contoh yang disampaikan oleh Mas Fitudin. Ketika kita menjapri jangan melulu tanya persoalan melulu tanya masalah materi, tapi tanyalah tentang mereka. Aktivitasnya apa, terus kemudian pekerjaannya apa. Ini yang paling penting dalam kita japri itu orang itu paling suka kalau ditanya terkait keluarganya. Sudah menikah apa belum? Kalau sudah menikah sudah punya anak atau belum? Nah, kalau sudah seperti itu pekerjaannya apa? Nah, punya pekerjaan apa tidak? Aktivitasnya apa? Dan lain sebagainya. Selain bekerja, aktivitas hariannya apa? Hobinya apa? Nah, itu orang yang paling senang adalah ditanya tentang dirinya. Jangan bercerita tentang diri Anda. Itu paling yang tidak menyenangkan. Oke, yang terakhir ini masalah kode etik. Bapak Ibu, MW adalah bisnis penjualan langsung. Harus ada komunikasi antara pembeli dan penjual. MW juga menyediakan lapangan bermain yang adil antara pemilik toko, salon, dan lain sebagainya, marketplace, dan lain sebagainya. Produk MW tidak boleh dijual di toko, di bengkel, di salon, atau di peracangan-peracangan atau warung-warung seperti biasanya di etalase dipasang. Tidak boleh. Produk MW tidak boleh dijual di marketplace seperti Topet, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Bahwasanya di sana ada banyak, ya. Dan kita sedang berperang dengan orang-orang seperti itu. Dan setiap hari ada ratusan akun yang di-ban, diturunkan. Tapi juga ada ribuan akun baru yang selalu bermunculan untuk jualan. Produk MW boleh dipasarkan di sosmed itu boleh seperti Facebook, Instagram boleh. Yang penting itu jangan langsung menyantumkan harga. Kalau Bapak Ibu testimoni, memamerkan produk, cerita manfaat produk itu boleh. Ada link share bar-nya dikasih itu boleh. Tapi di situ jangan langsung nyebut saya jual daily, harganya sekian. Saya jual ini, harganya ini. Saya punya daily untuk membantu kesehatan tubuh saya. Saya punya. Sekarang saya tidak bermasalah dengan bau badan setelah pakai deodoran. Hal seperti itu boleh. Jualan seperti itu di Facebook, di Instagram boleh. Yang penting yang tidak boleh itu langsung mencantumkan harga. Itu Bapak Ibu, materi kita malam hari ini. Jangan takut melakukan kesalahan apapun, karena semua kesalahan bisa diperbaiki. Tong ego dan jangan mudah.
Yang tidak bisa diperbaiki adalah kalau kita tidak mau melakukan. Oke, untuk kita semua malam hari ini yang hadir di Zoom, go Founders Diamond next. Yes. Mudah-mudahan November kita bisa next level. Akhir kalam dan saya terus. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Uzi.